Selamat pagi, saudari-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita pestakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Yang menarik dalam bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus dikatakan, saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol, tapi sungguh-sungguh kami mendengar dari Tuhan bagaimana suara Allah, kuasa Allah itu hadir, memperlihatkan Yesus sebagai Raja, dan merekalah saksinya. Inilah putra kesayanganku, ia berkenan di hatiku. Diulangi kembali, dan akhir dalam bacaan Injil Matius itu diperlihatkan ketika Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya. Ia membawa murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke puncak gunung, kita kenal Gunung Tabor. Bagaimana ketika sampai di sana Yesus berubah rupa dan ditemuinya lah Musa dan Elia. Saking senangnya Petrus mengatakan, Tuhan, biarlah aku mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Kebahagiaan Petrus mau memperlihatkan kesukacitaannya untuk melihat. Tapi ketika suara dari balik awan terdengar dengan begitu keras, inilah putra kesayanganku, dia berkenan di hatiku, dengarkanlah dia. Maka para murid menyimpan kenangan itu. Dan Yesus di akhir perikop ini mengatakan, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Pasti saya yakin ketiga murid itu tidak mengerti apa yang dikatakannya. Bagaimana mungkin seorang raja, seorang yang luar biasa bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, akan menderita. Dan itulah ternyata jalan yang ditempuh oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ia mau menanggung penderitaan. Dan itu jugalah yang dikehendaki kepada para muridnya, untuk menanggung penderitaan, untuk menyelamatkan banyak orang. Banyak orang-orang yang akhirnya mati, yang akhirnya juga terkena virus corona, yang akhirnya menderita gak punya apa-apa demi untuk memberikan dirinya, tenaganya, hidupnya, juga kadang-kadang malah uang ataupun kekayaannya untuk orang lain. Banyak yang menderita. Ada seorang anak yang kena tumor getah bening di lehernya sampai gak bisa melihat ataupun tidak bisa tidur dengan nyenyak, hanya nangis. Rintihan seorang ibu hanya melihat anaknya, karena biaya operasi begitu besar, semua dihabiskan. Bapak, ibu, saudari, saudara terkasih, Allah mencintai kita kalau kita mau mengikutinya meskipun dengan penderitaan. Maka kalau kegembiraan Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya bercahaya, tapi ia kembali menyampaikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berdirilah, jangan takut. Kamu semua akan kembali menghadapi dunia dan akhirnya harus bekerja melayani manusia. Dan akhirnya mereka adalah saksi cinta kasih Yesus kepada umatnya. Anda dan sayalah yang harus meneruskan pewartaan itu kepada semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua.